Baik, ini adalah momen yang baik bagi kita untuk boleh belajar bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus, dan kita tahu bahwa Kristus adalah teladan yang paling tepat dan paling baik di dalam menunjukkan kasih-Nya. Kita tahu bahwa Kristus mati di kayu salib sampai mengorbankan nyawanya karena kasih-Nya kepada kita, dan bagaimana Dia mengasihi seorang perempuan yang sedang hendak dirajam batu oleh para pemuka agama dan orang Yahudi, namun Yesus justru melindunginya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Kristus juga menerima pendosa yang paling besar di kalangan Yahudi, yaitu para pemungut cukai. Dan Yesus juga mengasihi tentara Romawi, ya kan, bahkan perwira tentara Romawi yang sedang menjadi musuh orang Yahudi pada waktu itu, ya. Mengasihi seperti Kristus, ya kan, adalah satu upaya di mana kita mau memiliki kasih dan juga menjadi seperti Kristus. Dan kita tahu bahwa jenis kasih inilah adalah jenis kasih yang membawa perubahan di dalam kehidupan manusia di dalam peradaban, ya. Kita lihat bahwa negara-negara yang sempat dikuasai dan sempat dipengaruhi oleh budaya kekristenan, ya, menjadi negara-negara yang membawa perubahan kepada dunia ini. Selain modernitas, selain teknologi dan pendidikan, juga hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah hari ini untuk mendorong Anda menghayati nilai-nilai Kristiani. Salah satunya adalah kasih, keadilan dalam kehidupan kita, ya. Dan kemudian mendorong Anda untuk bersedia menjalani prinsip hidup baru sebagai wujud sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pemulih dan pembaharu dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak punya modal untuk bisa mengasihi seperti Kristus, ya kan. Tanpa bantuan dan pertolongan daripada Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengasihi seperti Kristus, ya kan. Karenanya Tuhan memberikan penolong bagi kita supaya kita bisa mengasihi sama seperti Kristus. Saya akan bawakan sebuah kisah dari Henry Dunant, ya kan, seorang Kristiani yang taat. Dia mendirikan dua gerakan. Yang pertama adalah Palang Merah Internasional dan juga kemudian Asosiasi Kristen, ya. Dan semangat Henry Dunant lahir dari belas kasihannya ketika dia melihat ada begitu banyak korban perang dari kedua sisi, baik kawan maupun lawan. Dan menurut dia bahwa korban perang ini harus ditolong. Dan kita tahu kalau dalam perang itu kalau ada musuh ya jangan ditolong gitu, ya. Nah, Henry Dunant mencoba membuat sebuah gerakan, ya kan, bahwa siapapun yang menjadi korban harus ditolong, baik lawan maupun lawan, ya. Dan kemudian dipilihlah lambang, beberapa orang bilang ini adalah lambang salib merah yang melambangkan tentang kasih dan kemudian keselamatan, ya kan, di dalam lambang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dipilih karena mengadopsi bendera Swiss, karena kebetulan ada dua orang Swiss yang bergabung dan kemudian mendirikan konferensi di sana, ya. Jadi konferensi pertama Palang Merah adalah di sana, ya. Tapi apapun itu, saya tidak mempermasalahkan perihal lambang, meskipun lambang itu kemudian di beberapa negara dipilih untuk versi lain atau model lain, ya kan. Tetapi yang saya rindu adalah begini, bahwa Henry Dunant telah menjadi seorang manusia yang telah menjadi garam dan terang dunia. Artinya apa? Bahwa kalau Anda lihat garam itu ketika dimasukkan ke dalam satu sup misalnya, garam itu akan hilang, tapi dampaknya ada, bahkan sampai mendunia. Oke? Jadi kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Sama seperti Kristus adalah terang dunia, kita diminta untuk menjadi terang dunia. Anda bisa lihat lilin itu kalau dia ingin menerangi ruangan, dia harus menghabiskan dirinya. Ya kan? Tidak ada lagi. Garam juga demikian, dia akan menghabiskan dirinya, ya kan? Tetapi dampaknya mendunia. Ya, dampaknya mendunia. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi keberadaan Anda sebagai garam dan terang dunia sangat dibutuhkan dunia. Kontribusi Anda untuk bangsa ini sangat dibutuhkan. Sama seperti Henry Dunant, ya kan, kita tidak tahu sejauh mana dampak itu kalau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, Yesus adalah contoh yang terbaik bagi kita untuk mengasihi. Dia juga memberikan dirinya, ya kan, bahkan nyawanya bagi kita. Jadi bagi saya pribadi, Yesus adalah teladan yang terbaik dalam mengasihi. Dan Paulus sendiri, ya kan, yang mengikuti jejak Kristus berkata bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi kita diminta untuk hidup seperti Paulus, ya kan, karena Paulus sendiri sedang mengimitasi Kristus. Dan Anda tahu bahwa Paulus memberitakan Injil semua tempat, dan dia mendengar misalnya gereja di Yerusalem membutuhkan uang karena banyak jemaat yang miskin, dia minta kepada jemaat yang lain, tetapi dalam perjalanan dia tidak mengambil sepeser pun,
ya kan, dia tidak mengambil sepeser pun dan diberikan semuanya kepada jemaat yang sangat membutuhkan, ya. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama, ya kan, bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus, tapi kita perlu belajar dulu dari mana datangnya kasih, ya kan. Oke, dari mata turun ke hati itu namanya cinta. Oke, kasih berasal dari Allah Tritunggal. Saya akan jelaskan terlebih dahulu, ya kan. Kenapa kita memiliki keyakinan Allah Tritunggal dan apa hubungannya dengan konsep kasih? Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Allah Tritunggal, ya kan, adalah sebuah keyakinan mengenai Allah yang betul-betul kita ambil dari Alkitab. Betul-betul hasil dari ketertundukan pada Alkitab dan penerimaan dari sebuah realita. Yuk kita lihat, kalau misalnya Allah itu tunggal, katakanlah tunggal saja, ya kan? Dia bukan Allah Tritunggal, ya kan? Kalau Allah itu tunggal, ya kan, sifat kasihnya saya katakan pasti tidak kekal. Kenapa? Karena harus menunggu ada yang dicipta dulu, baru dia punya sifat kasih. Oke, karena sifat kasih, cinta, ya kan, saya lambang di sini adalah sifat relasi. Harus ada objek yang dikasihi dahulu, baru ada kasih. Bisa dipahami? Kalau Allah tunggal, tidak mungkin dia mengasihi siapa. Maka dia harus mencipta dulu, dan semua benda ciptaan adalah fana, karena itu tidak kekal, artinya ada masa di mana dia tidak ada. Maka kasihnya pasti fana, tidak kekal. Nah, Allah Tritunggal, konsep kasihnya jelas sekali. Karena sebelum Allah mencipta alam semesta, ya kan, Bapa dan Putra sudah saling mengasihi. Putra dan Roh Kudus sudah saling mengasihi, Roh Kudus dengan Bapa sudah saling mengasihi. Jadi relasi Allah Tritunggal adalah relasi kasih sebelum dunia diciptakan. Makanya Alkitab berkata bahwa ketika dunia ini berakhir, ya kan, pengetahuan yang ada di dunia ini, nubuatan untuk sejarah dunia ini akan habis, binasa. Tapi satu yang tidak binasa yakni kasih. Kenapa? Karena sebelum ada time and space, karena sebelum ada bumi, karena sebelum ada manusia, kasih sudah ada. Dari mana? Dari Allah Tritunggal. Ya kan? Oke. Nah, kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kenapa kasih tidak berkesudahan? Karena kasih berasal dari Allah yang kekal, ya kan? Nah, Yohanes 17 ayat 24 juga mengatakan bahwa ya Bapa, dalam doanya kepada Bapa, ya Bapa, sebab Engkau telah mengasihi aku kapan? Sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus adalah pribadi yang ada sebelum dia dijadikan. Bahkan dia adalah firman Allah yang turut mencipta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan sebelum dunia diciptakan, Bapa itu mengasihi anak. Jadi relasi kasih itu adalah relasi yang ada sebelum dunia dicipta. Itu adalah relasi yang kekal. Dalam hal ini, maka cara kita mengasihi, karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah, maka manusia punya kerinduan untuk mengasihi dan dikasihi. Kenapa? Karena kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Di mana Allah itu saling mengasihi. Mereka menerima kasih, mereka juga memberi kasih. Dan kita juga, ya kan, manusia yang dicipta serupa dan segambar dengan Allah dan manusia dicipta serupa dengan segambar Allah dalam bentuk pria dan wanita, relasi kasih, betul ya? Oke. Maka dengan demikian cara kita mengasihi, ya kan, model kita mengasihi, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang sejati, maka kita harus melihat Allah Tritunggal. Oke, karena kita tidak bisa melihat Allah Tritunggal secara kasat mata, kita hanya bisa melihat pribadi anak Allah yang pernah menjadi manusia supaya bisa dilihat dengan kasat mata dan sudah dicatat dalam Alkitab, yakni Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus adalah model kita untuk mengasihi karena kasih yang sejati betul-betul ada pada diri Yesus. Bisa dipahami? Jadi cara kita mengasihi pasangan hidup kita, cara kita mengasihi mungkin pacar kita, cara kita mengasihi bos kita dan karyawan kita harus melihat pada Kristus. Karena Kristus adalah model yang terbaik. Karena Allah Tritunggal sudah mengasihi sebelum langit bumi dicipta dan kita dicipta, ya kan, menjadi imitasi mereka. Maka kita juga harus mengimitasi perilaku mereka, mengimitasi kasih mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, lalu kemudian mengapa kita mengasihi, ya kan? Kenapa sih kita harus belajar mengasihi, Pak? Ya karena kita pada dasarnya adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Namun kita ditebus oleh Kristus, kemudian dilahirbarukan oleh Roh Kudus, ya kan? Dan kita disebut dengan anak-anak dari Allah Bapa, maka kita harus mengimitasi mereka. Kita harus belajar mengasihi seperti
mereka. Kasih adalah sesuatu yang natural. Tetapi karena terdistorsi dan terkorupsi oleh dosa, maka kita perlu memurnikannya. Dengan apa memurnikannya? Dengan melihat Allah Tritunggal. Ya. Nah, mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama adalah begini, ya kan? Mengasihi itu adalah tanda keserupaan Anda dengan Allah. Ya kan? Like father, like son, ya kan? Jadi kalau bapaknya penuh dengan kasih, ya anaknya harus penuh dengan kasih. Oke, jadi keserupaan. Pernah lihat orang gitu, aduh mirip banget sama papanya, gitu kan? Karena memang kita dituntut harus serupa dengan orang tua kita. Nah, kita punya orang tua spiritual, kita punya Bapa yang agung, yaitu Allah itu sendiri. Hendaklah kamu murah hati. Anda dan saya diminta untuk murah hati. Kita harus memiliki kebiasaan untuk memberi orang lain, menolong orang lain, berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena seperti Bapamu adalah murah hati. Karena Bapa menyediakan matahari itu bukan hanya untuk orang yang Dia kasihi, untuk orang yang lain juga diberikan matahari. Bukan hanya untuk anak-anak Allah saja, tapi juga untuk mereka yang tidak percaya pun, ateis pun juga menikmati matahari dari Allah. Oke, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Jadi kita tahu ya, murah hati itu adalah kita bukan hanya berbuat baik kepada orang yang bisa membalaskannya, atau kita berbuat baik karena pembalasan kebaikan orang lain, tapi kita juga berbuat baik kepada orang yang tidak layak dibaikin. Salah satunya mungkin bisa musuh. Atau kita berbuat baik kepada mereka yang tidak mampu membalasnya. Kenapa? Karena tipe perbuatan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang yang tidak kenal Tuhan pun, orang berdosa pun juga melakukannya. Oke? Dan jika kamu meminjamkan sesuatu pada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ngerti ya? Jadi berbuat baik supaya bisa menerima yang baik itu perbuatan orang yang nggak kenal Tuhan. Nggak kenal Tuhan pun nggak perlu, ya kan? Nggak perlu belajar kasih yang sejati aja udah bisa gitu loh, ya kan? Tapi kalau Anda sudah kenal Tuhan, maka Anda harus memiliki satu perilaku mengasihi yang lebih tinggi dibanding mereka. Yaitu apa? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dan apa? Berbuat baiklah kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu yang besar. Dan kamu akan menjadi apa? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Love your enemy. Kasih musuhmu. Ketika dia berbuat jahat, jangan kau berpikir untuk membalas kejahatan. Pikirkan, kira-kira aku punya kesempatan apa yang tepat untuk bisa membalaskan kebaikan kepadanya. Bisa dipahami? Ya kan? Dengan kamu menahan amarahmu untuk apa? Itu menghalangi kamu berbuat baik. Ketika kau berbuat baik kepada orang yang berdosa kepadamu, berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu mirip kayak Bapamu. Kamu mirip kayak Yesus. Sebab Allah itu baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Jadi kalau Anda berbuat baik, jangan merapet terima kasih. Ngerti ya? Just do it. Ya, seorang pendeta yang cukup terkenal berkata bahwa kalau engkau berbuat baik, lupakan. Jangan tuntut. Tetapi kalau engkau dibaikin orang lain, jangan kau lupakan. Artinya, jangan kau lupakan. Oke? Karena dengan berbuat demikian, kamu mirip dengan Bapamu. Kamu serupa dengan Bapamu. Dan kemudian yang kedua, mengasihi itu adalah perintah Allah. Selain itu adalah sifat Allah, mengasihi juga adalah perintah Allah. Yuk kita lihat. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, maksudnya hukum ini adalah waktu itu bangsa Yahudi, orang Yahudi sedang bertanya, rangkuman dari perjanjian lama itu apa? Nah, Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Semua hukum perjanjian lama, ya hukum Taurat, Kejadian sampai mungkin Maleaki ya kan, itu semuanya adalah dirangkum dalam dua kalimat ini. Love your God, love others, ya kan? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri juga. Jadi bahwa kasih itu adalah esensi dari perintah Allah. Ya, kasih itu adalah esensi dari perintah Allah. Mengapa engkau baca Alkitab? Kenapa engkau berdoa? Kenapa engkau datang ke gereja? Kenapa engkau tidak berzina? Karena kamu mengasihi Allah. Kenapa engkau tidak berbohong? Kenapa engkau tidak berdusta? Kenapa engkau tidak mencuri? Karena kita mengasihi sesama kita. Karena diri kita tidak mau dicuri, maka lebih baik jangan kita lakukan hal yang sama.
Oke. Jadi mengasihi adalah perintah Allah. Bukan mengasihi seperti apa? Sudah saya bilang seperti tadi. Mengasihi ya kan dengan kasih yang melampaui kasih orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau mengasihi kepada dia yang bisa mengasihi kamu atau mengundang pesta kepada mereka yang bisa mengundang pesta kamu, buat apa? Ya kan itu bukan kasih yang Tuhan inginkan, Tuhan harapkan. Ya. Jadi bagaimana langkah kita untuk mengasihi? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari. Yang pertama adalah jadikan Kristus sebagai model di dalam mengasihi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus adalah gambar Allah yang sejati. Ya, dia menunjukkan kasih Allah itu seperti apa, dan kasih Yesus begitu sempurna. Ya, kasih Yesus adalah kasih yang sejati. Ya, siapa sih yang bisa melihat bahwa Yesus kasihnya tidak sejati? Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Yesus pun mengatakan bahwa Yesus punya kebijaksanaan yang tertinggi. Jadi kasih Kristus adalah kasih yang bijaksana, kasih yang terbaik, kasih yang betul-betul membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Oke. Jadi membiasakan diri untuk kira-kira Kristus nanti dalam posisi ini dia akan berpikir seperti apa. Kira-kira Kristus harusnya memiliki perasaan seperti apa. Ya kan? Jadi kita arahkan diri kita ke situ. Ya kan? Kita arahkan ke sana. Jadi dengan kita membaca Alkitab sebenarnya adalah keuntungannya adalah kita punya bahan atau informasi untuk bisa menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam diri Kristus. Ya. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan segala perintah Allah. Loh kenapa Pak? Karena kita tahu bahwa perintah Allah itu lahir dari kasihnya. Saya punya anak. Semua perintah saya kepada anak saya itu lahir dari kasih saya. Bukan lahir dari keegoisan saya. Kebanyakan lahir dari kasih saya. Ya kan, didikan saya kepada anak saya, perintah saya jangan begitu, nanti kamu begini, jangan begitu, nanti kamu begini. Itu lahir dari kasih saya karena saya tidak ingin anak saya celaka. Jadi Allah juga melakukan hal yang sama, bahwa seluruh perintah Allah itu lahir dari kasih-Nya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi paham ya? Lambang atau bukti bahwa kita betul-betul mengasihi Allah adalah kita rindu untuk mentaati firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketaatan kita bukan untuk membuat Tuhan sayang kita. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi Anda. Sebelum Anda bersadar bahwa Anda butuh Tuhan, Yesus sudah mati buat Anda. Sebelum Anda butuh Tuhan, Roh Kudus sudah hadir dalam hati Anda. Masih dipahami ya? Jadi Anda dan saya sudah dicintai dan sudah dikasihi Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Oke. Jadi bukan perbuatan kita yang membuat Tuhan mengasihi kita, tapi keputusan Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita dikasihi. Sehingga kita baca Alkitab, kita berdoa, kita melakukan firman Tuhan adalah sebagai respon atas kasih-Nya. Kayak misalnya orang ke rumah saya untuk ngasih Alphard, saya kasih mobil Alphard ya gratis buat kamu. Wow, itu mahal itu, ya kan? Sebagai respon saya, ya minimal saya kasih lah teh botol misalnya, atau mau kasih kopi, atau mau kasih gorengan, ya kan. Jadi perbuatan saya nggak ada artinya dengan mobil Alphard. Tetapi perbuatan saya bukan untuk mendapatkan mobil Alphard. Perbuatan saya adalah respon atas pemberian orang tersebut. Ketaatan kita pada firman Tuhan. Bukan supaya Tuhan mencintai kita. Tuhan sudah mencintai kita begitu luar biasa. Perbuatan baik kita, ketaatan kita adalah sebagai bentuk respon terhadap kasih-Nya. Matius 25 ayat 35 berkata, ya kan, sebab ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku haus kau beri aku minum, maka orang-orang benar itu menjawab dia katanya, Tuhan kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapankah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Jadi perbuatan baik kita kepada orang lain juga perwujudan dari perbuatan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memperhitungkannya sebagai perbuatan baik kepada dirinya sendiri. Perbuatan baik kita kepada orang lain adalah sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan menikmati apa yang kita berikan kepada orang lain. Selanjutnya poin yang ketiga, kita harus membiasakan diri untuk menjadikan golden rule dalam keseharian kita. Apa itu golden rule atau aturan emas? Yaitu perbuatlah kepada orang lain seperti yang Anda ingin orang lain perbuat kepada Anda. Nah, Lukas 6 ayat 31, Yesus berkata begini, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Artinya bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau Anda ingin dihormati, kalau Anda ingin disapa, sapalah orang lain terlebih dahulu atau mungkin hormatilah orang terlebih dahulu. Ya, aturan ini cukup menarik karena hampir di semua keyakinan agama juga memiliki aturan emas atau golden rule. Tetapi kalau kita mau bandingkan, ya kan, aturan emas yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Kristus jauh lebih tinggi, jauh lebih bijaksana. Jadi bagi saya pribadi bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus lebih bijaksana dibanding orang yang paling bijaksana yang ada di muka bumi. Ya, beberapa agama atau mungkin tokoh bijaksana atau mungkin orang bijaksana dari keyakinan yang lain berkata begini, bahwa jangan berbuat jahat kalau kamu tidak ingin mengalami kejahatan. Ya, itu satu tindakan pasif. Tetapi Yesus berkata, perbuatlah kepada orang lain seperti yang ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi yang menjadi perbedaan adalah yang satu pasif, tetapi Kristus mengajarkan kita untuk bertindak secara proaktif. Bukan jangan, tetapi perbuatlah, ya kan? Jadi bukan pasif, bukan menunggu, bukan tidak berbuat sesuatu, tetapi Tuhan mengajarkan berbuatlah sesuatu. Ya, jikalau Anda ingin disapa, biasakan dalam hidup Anda untuk menyapa orang lain. Kalau Anda ingin dimengerti, ya kan, biasakan dalam dirimu untuk mengerti orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau ingin dimaklumi orang lain, biasakan dirimu juga untuk memaklumi orang lain. Kalau engkau ingin dipuji, dihargai, biasakan hal yang sama kepada orang lain. Maka dengan demikian, meskipun orang lain tidak membalaskan hal yang sama, tetapi paling tidak Anda sudah seperti Kristus. Anda sudah bertindak dengan kasih yang merupakan kasih yang sejati, kasih yang kita imitasi dari model kasih Allah Tritunggal. Ya, jadi perbuatlah kepada orang lain, ya kan, supaya seperti yang Anda inginkan orang lain berbuat kepada Anda. Ya, kalau Anda ingin menjadi seorang guru misalnya, kemudian ingin punya murid yang taat dengan aturan, murid yang rajin, ya lakukanlah. Ya kan, jadi kalau mungkin istilah saya, cobalah untuk menempatkan diri di sepatunya orang lain ya. Kalau misalnya Anda mau jadi seorang pemimpin, Anda ingin punya anak buah yang seperti apa? Ya kan, maka kalau Anda masih anak buah, ya bekerjalah sebagaimana yang kamu inginkan dari karyawanmu. Ya, kalau Anda ingin karyawan Anda bekerja dengan rajin dan tidak hitung-hitungan, ya kan, kemudian semangat, ya kan, kemudian excellence, ya kan, bekerja melampaui dari tugas yang diberikan, ya kan, ya maka selama masih Anda jadi karyawan, lakukan hal yang sama, ya kan, lakukan hal yang sama. Jadi itu adalah bagian dari kita merefleksikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, ya, kepada Tuhan dan kepada sesama. Oke, jadi kalau Anda sebagai seorang anak, Anda kalau mau jadi orang tua mau seperti apa, ya kan? Kalau waktu Anda jadi anak, Anda mau orang tua yang seperti apa, ya kan? Jadi dengan demikian Anda menjadi orang yang bijaksana di dalam bertingkah laku, menjadi orang yang bijaksana di dalam mengasihi, ya, di dalam memberikan atau membiasakan diri untuk menjadi orang yang hidup penuh dengan kasih. Ya, lalu kemudian poin yang sebelum masuk dalam poin yang lain, ya kan, ada satu kisah yang cukup menarik, ya kan. Satu tindakan proaktif ya dari 4 orang yang punya kawan seorang yang lumpuh, karena mereka tidak bisa menemui Yesus, maka mereka naik ke atap rumah dan kemudian menurunkan temannya yang lumpuh ini di tengah-tengah waktu Yesus sedang berkhotbah, ya, sedang berkhotbah. Nah, saya tidak fokus kepada 4 orang ini, meskipun 4 orang itu telah melakukan tindakan proaktif yang baik dan berdasarkan kasih kepada kawannya yang lumpuh, tapi saya melihat Kristusnya. Jadi ketika Kristus melihat itu, dia berbelas kasihan, dan padahal di tengah-tengah dia sedang bicara. Dia tidak merasa terusik, dia tidak merasa terganggu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi ingat baik-baik ya, Allah itu sibuk. Allah itu juga masih berkarya sampai sekarang. Tetapi perhatikan baik, ketika Anda minta tolong, dia akan menaruh perhatian kepada Anda. Nah, yang menarik adalah bukan hanya menaruh perhatian, tapi kemudian Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Wow. Orang yang lumpuh ini beserta dengan 4 orang ini, yang temannya ini, mereka berharap hanya Yesus menyembuhkan saja. Tetapi Yesus melihat problem terbesar manusia. Perhatikan, problem terbesar manusia itu bukan sakit penyakit. Problem terbesar manusia adalah terinfeksi oleh dosa.
Jadi paham ya? Problem terbesar bukanlah infeksi oleh bakteri, virus, ya kan? Tapi problem terbesar adalah bagaimana manusia ini terinfeksi oleh dosa dan harus dibersihkan dari dosa. Maka Yesus kemudian berkata kepada orang yang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Keren ya? Yesus bukan hanya menjawab kebutuhan yang dia inginkan, tetapi kebutuhan yang dia tidak inginkan, dan itu merupakan kebutuhan yang sangat besar, yaitu pengampunan dosa. Yesus berikan. Benar ya? Itu satu tindakan yang proaktif. Satu tindakan yang excellence di dalam memberikan kasih. Dan orang Yahudi yang mendengarkan dia kaget. Siapa gerangan ini? Kok bisa mengampuni? Karena kita tahu bahwa malaikat tidak bisa mengampuni kita, karena kita hanya berdosa kepada Allah. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus katakan bahwa Yesus adalah Allah. Karena dia berhak untuk mengampuni dosa. Dan dia juga mengklaim dari perjanjian lama, anak manusia berhak kok mengampuni dosa. Karena apa? Dia adalah Allah. Dia adalah Allah anak yang menjadi manusia. Malaikat tidak bisa mengampuni kita karena kita tidak pernah bersalah pada manusia. Maaf, tidak pernah bersalah kepada malaikat. Tapi kita bersalah kepada Allah semata. Waktu saya menyakiti orang lain, saya bersalah kepada orang lain. Dan saya juga bersalah kepada Tuhan. Oke, jadi Kristus mengampuni. Dia berhak untuk mengampuni. Dia klaim dirinya adalah anak manusia yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan anak manusia adalah Allah anak yang menjadi manusia. Oke, dan Yesus mengampuni. Lalu kemudian Yesus menunjukkan bahwa dia mampu mengampuni, ya kan, dengan melakukan mujizat, dengan menunjukkan kuasanya untuk menyembuhkan. Dan detik itu juga orang itu sembuh. Maka saya yakin kalau orang itu sembuh, seperti yang Yesus katakan sembuh, ya bangunlah, bangkitlah, berjalanlah, ya kan, orang itu sembuh, lumpuh loh ini, ya, dan orang itu sembuh, dan itu lumpuh sejak lahir, dan orang itu sembuh, maka saya yakin waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, dosa kita diampuni. Maka saya percaya bahwa ketika Anda datang pada Tuhan untuk minta ampun, Alkitab berkata bahwa orang siapa yang mengaku dosanya, dia akan disucikan dari segala kejahatan. Maka ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni. Dan dosa kita betul-betul disucikan dan dimurnikan. Jadi yang saya lihat adalah Yesus bertindak secara proaktif. Dia tidak bekerja atau dia tidak menjawab pada sesuatu yang dibutuhkan atau diminta. Tetapi dia melampaui itu. Dia mau kerjakan itu. Ya, mungkin kita bisa belajar untuk membiasakan diri demikian. Ya kan, kalau diminta begini, kalau bisa kerjanya melampaui itu. Ya kan, kalau misalnya kemudian dimintai tolong, kalau bisa melampaui itu, ya kan. Maka dengan demikian Anda akan dipandang orang, ya kan, Anda akan mendapatkan penghormatan dari orang lain sebagai orang yang excellent, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam mengerjakan kewajiban, dan juga di dalam kasih. Nah, poin yang terakhir adalah yang keempat, ya kan, bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus. Ya, tadi sudah kita bertindak proaktif, sekarang adalah membiasakan diri untuk mengampuni yang bersalah. Pengampunan adalah satu bentuk kasih yang tertinggi. Beri makan itu kasih, ya, menolong orang lain kasih, ya kan, menyediakan tumpangan kepada orang lain itu kasih. Tetapi kasih yang lebih tinggi, kasih yang paling tinggi adalah kasih yang diwujudkan dalam pengampunan. Dan kita tahu Yesus mati di kayu salib mewujudkan kasih itu, mengampuni kita. Bahkan ketika dia dianiaya, bahkan ketika dia disalib, disesah, ya kan, dia masih mampu memandang mereka yang menyalibkan dia, yang memaku dia, yang mencambuk dia, yang menghina dia, menista dia, dan berkata kepada Bapaknya, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Anda bisa lihat hati Kristus penuh dengan kasih. Bahkan Yesus memandang, bukan hanya memandang, Yesus memahami mereka bahwa mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Bapa ampunilah mereka. Apakah Tuhan mengampuni? Saya beritahu ya, Tuhan mengampuni. Siapa? Kepala penjara di sebelah Yesus bertobat. Beberapa prajurit juga gemetar, mereka bertobat. Anda tahu bahwa kegentaran terhadap Tuhan itu adalah satu bentuk di mana Roh Kudus menyadarkan hati mereka dan membuka mata mereka sehingga mereka bisa melihat siapa Kristus. Karena penjahat di sebelah Yesus yang satunya tidak bertobat. Sedangkan yang satunya berkata kepada temannya, kamu dan aku sama-sama berdosa. Bayangkan, seseorang yang bisa merasa bahwa dirinya berdosa, apa yang bisa membuat demikian? Roh Kudus yang menginsafkan orang akan dosa. Sehingga dia berkata bahwa aku dan kamu ini berdosa, tapi orang ini tidak berdosa dengan bibirnya.
Artinya bahwa Yesus tidak berkata sesuatu yang bohong. Yesus tidak mengada-ngada bahwa dia memang betul-betul adalah Allah anak yang menjadi manusia yang kita kenal dengan Mesias. Jadi penjahat di sebelah Yesus bertobat. Perwira Romawi beserta dengan prajurit bertobat. Dan pada peristiwa Pentakosta ketika Petrus berkhotbah, Yesus yang engkau salibkan itu adalah Mesias. Yesus yang engkau salibkan. 3.000 orang bertobat. Siapa ini? Ya 3.000 orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia. 3.000 orang ini bertobat. Jadi Yesus betul-betul memiliki kebiasaan untuk mengampuni. Wow, sulit ya, sulit. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa make error is human, ya kan, but forgive others is divine. Karena mengampuni bukan sifat manusia. Berbuat salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Karena manusia terbiasa untuk berbuat salah. Ya kan, saya pun juga terbiasa untuk berbuat salah. Mengampuni, wow. Tapi kita bisa mengampuni karena apa? Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hati kita. Yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Dan percayalah di dalam pengampunan ada kebebasan. Ya, Yesus berkata bahwa, seperti yang saya sampaikan, Yesus berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni mereka dan Yesus menunjukkan pengertiannya. Maka orang yang mengampuni adalah orang yang bijaksana. Bukan hanya membebaskan dia dari perkara yang lebih sulit lagi, atau membebaskan emosinya dari dendam dan kebencian, tetapi adalah satu langkah yang memahami orang lain. Bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dan perilaku mereka juga dikuasai oleh dosa. So God help them. Tolong mereka. Apabila kamu jadi marah, kata Rasul Paulus, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Perhatikan. Jadi cek hati kita sebelum matahari terbenam loh, ya kan? Harus padam amarah. Kenapa? Kalau kita lihat matahari terbenam dalam momen kita kumpul dengan keluarga, ya kan? Kalau kamu bawa masalah dari sekolah, kamu bawa masalah dari kantor, kamu bawa masalah dari luar, ya kan? Kemudian kamu bawa ke dalam, wow, Anda akan kehilangan relasi yang sangat berharga di dalam hidup Anda. Orang yang mensupport Anda, orang yang Anda inginkan ada di sekitar Anda ketika Anda meninggal dunia. Betul tidak? Ya kan? Jadi janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebelum matahari terbenam, pastikan bahwa hati kita tidak ada lagi kemarahan. Kalaupun misalnya kamu marah, sebelum matahari terbenam Anda masih marah. Perhatikan. Boleh kok orang Kristen marah? Boleh. Boleh. Tapi syaratnya satu. Jangan berbuat dosa. Maksudnya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kemarahan itu adalah harus dipenuhi dengan kasih. Orang tua boleh marah enggak? Orang tua boleh marah. Guru boleh marah enggak? Boleh marah. Ya kan? Tapi atas dasar kasih, merindukan bahwa orang ini bukan hancur, tapi menjadi lebih baik. Tetapi kemarahan yang membalaskan kejahatan karena aku hancur hati dan aku menginginkan kamu hancur, itu adalah dosa. Jadi kita biasakan diri untuk marah. Kalaupun marah yang benar pun harus selesai. Harus selesai. Kapan? Waktu matahari terbenam. Jadi ini adalah 4 hal di mana kita bisa belajar untuk mengasihi seperti Kristus dan menjadikannya kebiasaan di dalam kehidupan kita. Nah, alasan utama kenapa kita harus mengampuni, saya akan bawakan sebuah sedikit kisah yang mungkin Anda semua tahu. Di mana waktu Petrus bertanya kepada Tuhan, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali. Ya kan? 7 kali kah? Ya kan? Dan apa yang dikatakan oleh Petrus itu sebenarnya lebih dari budaya orang Yahudi. Itu 7 itu sudah lebih, karena orang Yahudi mengatakan bahwa maksimal mengampuni sehari adalah 3 kali. Sehari loh ya, 3 kali. Dan dia bertanya pada Yesus 7 kali. Ya kan? 7 kali. Dia berharap Yesus paling ngurangi jadi 6 atau 5 gitu ya. 7 kali ya, gitu kan. Dan Yesus menjawab melampaui dugaan daripada Petrus. Tidak 70 kali 7 kali. Kenapa kita harus melakukan pengampunan sebanyak itu? Ya kan? Bukan jumlahnya. Kata 7 itu bicara mengenai kesempurnaan. Jadi Anda harus bisa mengampuni orang lain sebanyak-banyaknya, sesempurna mungkin. Loh kenapa? Kenapa? Siapa sih yang gak berdosa dalam sehari terhadap Tuhan? Dan kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita minta ampun 70 kali dalam sehari, apakah Tuhan mengampuni juga? Iya, dia akan mengampuni. Maka lakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi pengampunan adalah satu bentuk di mana kita berbuat kepada orang lain seperti Tuhan berbuat kepada kita. Nah, seperti Tuhan berbuat kepada kita.
Nah, kalau Anda lihat dalam kisah itu, ya kan Yesus melanjutkan dengan kisah seorang budak yang berhutang, ya kan, 1.000 talenta atau berapa gitu ya, 1.000 talenta, ya kan. Budak yang berhutang kalau saya hitung itu hampir nilainya sekitar 2 triliun ya, ya kan 1.000 talenta dia berhutang 1.000 talenta ya senilai 2 triliun ya pada masa itu. Dan kemudian dia minta ampun pada sang raja bilang, kamu kalau mau lunasi ya, kamu dijual budak, kamu, anakmu, cucumu sampai keturunan yang ketujuh itu nggak lunas. Jadi dosamu atau utangmu besar sekali. Lalu kemudian sang raja berbelas kasihan, lalu sang budak yang berutang segitu banyaknya, ya kan, kemudian keluar nemui temannya yang berutang 200 dinar. Kalau saya hitung cuma sekedar 500.000 gitu ya. Dia cekik, kemudian dia bawa temannya ini ke Algojo dan dipenjara. Mendengar kisah itu kemudian sang raja begitu murka dan begitu marah. Kamu diampuni 1.000 talenta, diampuni sekitar 2 triliun. Untuk mengampuni 500.000 kamu tidak bisa dan kamu tidak mau. Ekspektasi daripada sang raja adalah kalau kamu diampuni 1 triliun atau 2 triliun, lepaskanlah kalau yang 500.000. Bisa dipahami ya? Allah juga berharap hal yang sama. Kalau Anda diampuni begitu besar, ayo lepaskanlah pengampunan yang besar juga kepada orang lain. Dan Anda akan menerima berkat itu kok. Ya kan? Dan Yesus berkata, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi kalau Anda tidak mengampuni, Tuhan yang akan berhadapan dengan Anda. Kenapa? Karena Tuhan ingin Anda seperti Kristus. Tuhan ingin Anda seperti dirinya yang mengampuni tanpa batas. Kalau Anda tidak mengampuni, Tuhan akan menghajar Anda, Tuhan akan mendidik Anda, Tuhan akan membawa kesulitan dalam hidup Anda sehingga pada satu titik kemudian Anda menyerah dan berkata, oke Tuhan, aku ikut kamu. Aku ikuti caramu deh Tuhan. Aku mengampuninya. Saya kira mungkin supaya kita tidak mengalami hal yang demikian, alangkah baiknya kita memisahkan diri untuk mengampuni setiap hari. Sulit karena pengampunan bukan sifat kita. Mengampuni adalah sifat Tuhan. Tapi percayalah dengan adanya Roh Kudus dalam hati dan hidup kita bisa. Jadi inilah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengasihi seperti Kristus. Dan percayalah, kasih yang jenis ini membawa perubahan. Tuhan memberkati.